Nah, itu yang bisa saya jelaskan dalam presentasi saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan istilah-istilah dalam materi tersebut. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada hasil pembuahan ganda dalam endosperma triploid dan zigot diploid. Nah, di mana pembuahan ganda menghasilkan endosperma triploid dan zigot diploid. Nah, satu sel sperma membuahi sel telur menghasilkan zigot diploid, dan sel sperma lainnya membuahi dua inti kutub sel pusat dan menghasilkan endosperma. Kemudian ada perkembangan megamat dimulai dengan diferensiasi sel induk megaspora dan berakhir dengan pembentukan megametofit atau kantung embrio. Nah, perlu kita ketahui bahwa gametofit betina pengembangan dilium dimulai dengan mikrosporogenesis. Nah, sebuah megasporofit tunggal dibawa pergi meiosis untuk menghasilkan 4 inti megaspora haploid. Nah, kemudian megagametogenesis mengikuti dan melibatkan fusi, mitosis dan sitokinesis untuk menghasilkan kantung telur 7 sel dengan endosperma tetraploid. Nah, kantung telur adalah betina dewasa gametofit. Nah, selanjutnya ada penyerbukan diikuti dengan perkecambahan dari butir serbuk sari dan pertumbuhan tabung serbuk sari, di mana ada penyerbukan diikuti dengan perkecambahan butiran serbuk sari dan pertumbuhan tabung serbuk sari. Nah, setelah ditransfer serbuk putih reseptif terjadi. Nah, pertumbuhan tabung serbuk sari terjadi dan mengirimkan 2 sperma haploid ke alat sel telur. Selanjutnya ada ovarium, dijelaskan berdasarkan posisi di dalam bunga dan mungkin berisi nektar. Nah, ada 2 gambar di sini. Perlu kita ketahui bahwa 3 jenis ovarium yang dikenal adalah menurut posisinya sehubungan dengan organel lateral bunga. Nah, ada 3 jenis ovarium, yaitu yang pertama ada ovarium superior atau hipogini, seperti yang di dalam gambar ini, hipogini. Misalnya ada pada tulip, adalah 18 terletak di wadah di atas perian dan androsium bagian atas. Nah, yang kedua yaitu ada pada bunga dengan ovarium inferior atau epigini, seperti pada gambar yang ke bagian C. Ia diposisikan di bawah titik pelekatan perian dan androsium. Nah, namun tidak semua bunga epigini memiliki hipantium, di mana ovarium tertutup dalam wadahnya. Nah, pada bunga dengan ovarium inferior, bagian bawah kelopak, mahkota, dan androsium menyatu menjadi tabung bunga atau hipatium yang menjadi sepenuhnya menempel dengan panjang keseluruhan dari ovarium. Nah, yang ketiga ada pada bunga dengan ovarium setengah inferior atau eperigini, misalnya pada tetua Sambucus nigra, hipatium andates atau sekering dengan hanya separuh bawah ovarium. Nah, bagian bunga ovarium setengah inferior ini ada pada gambar bagian B ini. Bisa dilihat juga pada gambar yang di bawahnya. Ini ada gambar yang agak-agak lebih jelasnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang reproduksi wanita, struktur dan embriogenesis. Nah, di sini ada struktur reproduksi wanita, biasanya terdiri dari lingkaran paling dalam dari organ bunga di angiospermae. Nah, desain utamanya ada pistil atau karpel, memiliki stigma termal, gaya memanjang, dan ovarium basal yang pada gilirannya menampung sel telur, sel sentral, dan sel terkait di dalam ovula tertutup. Nah, jika hanya satu karpel yang ada di dalam ovarium bisa dikatakan monokarpus.
mungkin ada lebih dari satu ovula dalam satu ovarium, dan jika demikian dikatakan itu adalah Aposarpaus. Nah, jika mereka serbuk sari, kelopak atau corolla, perian, indung telur sepal, nah independen satu sama lain, atau syncarpous jika mereka menyatu. Nah, kompilasi semua karpel di dalam bunga secara kolektif disebut gynosium. Nah, putik adalah istilah kolektif untuk gynosium, dan dengan demikian dapat mengandung satu atau lebih karpel. Nah, putik adalah daun termodifikasi yang dikenal sebagai megasporofil yang berevolusi dan mengandung satu atau lebih bakal biji. Selanjutnya ada dua gambar di sini. Di sini yaitu bisa saya jelaskan sedikit, yaitu ini adalah gambar penampang melintang melalui bagian atas kuncup bunga gooseberry atau Ribes americanum yang memperlihatkan kelopak. Ada gaya tengah, ada 5 kepala sari dengan 4 kantung serbuk sari. Nah, gambar yang kedua di sebelahnya ini, nah itu ada penampang melintang lili yang belum menghasilkan atau lilium sp. Nah, di sini menunjukkan daerah ikat, serta ada 4 lokula. Di sini ada dinding kalosi tebal dan dari sel induk mikrosperma berwarna hijau muda. Selanjutnya ada struktur reproduksi jantan yang menimbulkan serbuk sari di dalam anter. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, benang sari adalah struktur reproduksi jantan Angiospermae dan terbuat dari kepala sari yang mengandung serbuk sari yang terletak di ujung batang yang disebut filamen. Nah, yang kedua terdiri dari lingkaran ketiga dalam bunga antara lingkaran kedua atau kelopak dan keempat yaitu karpel. Nah, poin ketiga, ada struktur reproduksi jantan terlibat dalam reproduksi butiran serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan, yaitu sel sperma atau hanya sperma saja. Nah, serbuk sari atau gametofit jantan ini berkembang dan matang di dalam kepala sari yang terletak di bagian terminal filamen. Nah, yang poin keempat, penyebaran serbuk sari difasilitasi oleh angin, hewan, atau dalam beberapa kasus air. Nah, setelah serbuk sari mencapai kepala putik, ia berkecambah, dan jika cocok dengan kepala putik, ia membentuk tabung polen yang mampu tumbuh ke seluruh ke sel telur dalam bakal biji. Selanjutnya ada pembahasan yang berikutnya adalah bunga dan struktur reproduksi jantan. Nah, pada gambar ini pada bunga ada beberapa bagian, yaitu ada benang sari, ada stigma, ada indung telur, ada kelopak, ada sepal, dan indung telur, dan lain-lain. Nah, perlu kita ketahui bahwa sepal secara kolektif membentuk kelopak yang mewakili lingkaran terluar bunga. Nah, sepal berfungsi untuk melindungi bunga yang sedang berkembang dari pengeringan dan herbivora. Meskipun seringkali berwarna hijau, mereka berkontribusi sedikit terhadap ekonomi karbon secara keseluruhan. Nah, di sebagian besar tumbuhan, lingkaran internal berikutnya adalah mahkota dan terdiri dari kelopak bunga. Nah, peran kelopak bunga ini sebagian besar adalah di tanaman adalah daya tarik penyerbuk karena warnanya yang cerah. Nah, bersama-sama kelopak dan mahkota membentuk perian. Kemudian sepal dan kelopak bunga kurang lebih mirip dengan dedaunan dalam anatomi dasarnya dengan mesofil homogen dan memiliki vena tertutup antara epidemi adaksial dan abaksial. Nah, pada beberapa spesies seperti tulip, sepal dan kelopak tidak dapat dibedakan dalam penampilan, dan oleh karena itu secara kolektif ditetapkan sebagai tepal. Nah, slide yang selanjutnya masih dengan gambar. Di sini gambarnya ada 5. Nah,
perlu kita ketahui bahwa meiosis terjadi di dua bagian bunga yang berbeda, yaitu pada kepala sari dan bakal biji. Pada kepala sari terjadi pada meiosis mikrosporosit dan kadang-kadang disebut meiosit yang terkandung dalam mikrosporangia dan menghasilkan mikrospora. Itu pada gambar itu menunjukkan pada gambar A sampai C. Selanjutnya mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari. Ini adalah di bagian gambar bagian D dan bagian E. Yang setelah berkecambah berkembang menjadi gametofit jantan, biasa disebut mikrogametofit. Setiap butir serbuk sari ini terdiri dari dua sel, yaitu sel generatif dan inti tabung. Seperti pada gambar bagian E ini. Selanjutnya di sini ada gambar masih lanjutan yang tadi. Ini adalah bagian C dan D-nya, yaitu yang gambar bagian C ini adalah bagian melintang melalui ovarium putik majemuk. Bagian D ini ovarium. Seperti yang kita ketahui bahwa gambar C dan D ini adalah bagian melintang melalui ovarium putik majemuk sebagai struktur di mana reproduksi terjadi pada Angiospermae dan bunga telah dimodifikasi selama evolusi. Gambar bagian C ini adalah ovarium tricalapellata dari Endymion sp dengan plasentasi aksil. Yang bagian D ini adalah ovarium 5 carpellat dari Lycinis sp dengan plasentasi sentral gratis. Slide yang selanjutnya masih dengan gambar. Di sini adalah gambar tentang stigma, yaitu yang terjadi adalah stigma pendek dan stigma lebar. Perlu kita ketahui bahwa stigma adalah reseptor serbuk sari dan struktur tempat serbuk sari berkecambah. Gambar bagian A ini adalah stigma, maksud saya adalah kompleks putik alisium. Di sini terjadi stigma pendek dan lebar dan mencolok. Gambar bagian B ini adalah stigma bercabang, atau ini adalah stigma dari Lilium grandi. Bunga ini adalah orum yang bernekat pada banyak butir serbuk sari, banyak di antaranya yaitu telah berkecambah. Selanjutnya masih dengan gambar, yaitu dengan pembahasan yaitu reproduksi dalam Angiospermae. Di samping ada beberapa gambar, yaitu di mana bunga adalah tempat reproduksi seksual di Angiospermae. Ini adalah gambar bunga. Di gambar bunga yang bagian A ini, yaitu namanya bunga dari Helleborus. Spesimen ini telah dibeda untuk menunjukkan komponen oral yang terpisah. Struktur basal seperti daun membentuk lingkaran basal adalah sepal yang diikuti di bagian distal oleh kelopak. Ini seperti kalau kalian bisa melihatnya, ada kode-kodenya dalam gambar tersebut. Yang C ini adalah bagian dinding ovarium. Salah satu karpel telah diangkat untuk menunjukkan bakal biji, itu adalah bagian O. Gambar bagian B ini menunjukkan bahwa benang sari dari Senna artemisioides. Perhatikan lipatan lembar per lembar ini, dan kepala sari besar yang kontraks dengan lipatan tipis dan kepala sari yang lebih kecil. Di slide berikut juga masih dengan gambar, yaitu gambar embrio conifer. Di bagian A ini ada bagian melalui bakal biji dari Pichia glauca atau cemara putih yang menunjukkan megagametrofit mengandung dua embrio. Bagian B ini ada embrio matang di dalam benih Pichia laricio atau Pinus
Pinus corsica, meristem apikal. Nah, bagian A ini ada meristem apikal dengan aksen hicotyledon dengan aksen hipokotil. Nah, di mana dalam beberapa gymnospermae ada beberapa sel telur dapat dibuahi sehingga beberapa embrio akan berkembang seperti pada gambar ini yang bagian A. Nah, proses yang disebut polembrioni. Nah, dalam banyak tumbuhan rujung itu prombibrio yang merupakan tahap awal dalam perkembangan sporofit terbagi menjadi beberapa, biasanya 4 embrio atau suatu proses yang disebut pembelahan polembrioni. Nah, yang kedua, dalam kedua kasus tersebut hanya satu dari embrio yang melanjutkan perkembangannya atau seperti pada gambar bagian B ini. Yang lainnya membatalkan selama pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam benih. Sporofit muda diperoleh nutrisi dari produk penyimpanan terutama lipid dan protein. Selanjutnya ada gambar di slide berikut ini ada gambar butiran serbuk sari pinus pada saat penyerbukan. Nah, di bagian A ini itu namanya butiran serbuk sari dari pinus pada saat penyerbukan. Nah, yang gambar B ini ada perkecambahan butir serbuk sari atau gametofit jantan. Nah, sel batang dan sel tubuh berasal dari sel generatif. Nah, sel tubuh yang akan membelah menjadi 2 sperma. Nah, ini adalah percabangan tabung serbuk sari yang pada banyak spesies konifer menjadi Haustoria. Nah, di mana ada keterangan bahwa yang pertama ada mikrosporogenesis atau meiosis dan berkembang spora. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa. Nah, seperti yang saya sudah ada pada penjelasan gambar ini. Nah, yang kedua, pada saat penyerbukan setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel protahalial yang mengalami degenerasi, 1 sel generatif dan 1 sel tabung A. Pada salah satu sel tabung seperti pada gambar A ini. Nah, yang ketiga ada butir serbuk sari menyebar angin mendarat di tetesan penyerbukan yang menarik kembali dan menarik butir serbuk sari melalui mikropil dan bersentuhan dengan permukaan megasporangium. Nah, yang keempat yaitu di sini ia berkecambah menghasilkan atau tabung serbuk sari yang sering berkecambah yang masuk ke jaringan megasporangial yang berfungsi sebagai haustorium seperti pada gambar B ini. Selanjutnya ada gambar tentang gambar yang bagian A ini ada bagian longitudinal median dari kerucut betina Pinus walesiana atau Pinus Himalaya yang menunjukkan brake atau sisik ovuliferous dan ovula adaksial. Nah, bagian B ini pembesaran bakal biji dari A yaitu menunjukkan integrumen dan megasporangium. Di dalam gambar ini bahwa ujung mikropilar dari bakal biji menghadap sumbu. Nah, lihat sumbu kerucut juga adanya serbuk sari di ruang serbuk sari. Nah, di yang gambar bagian C ini bagian memanjang median dari bagian kerucut mikrosporangia atau jantan dari Pinus sp menunjukkan bantalan mikrosporofil secara abaksial. 2 mikrosporangia hanya satu dari pasangannya yang dapat dilihat dari bagian longitudinal. Nah, gambar yang bagian D itu ada pembesaran sebagian mikrosporangium dari C, gambar C ini. Nah, menggambarkan serbuk sari yang telah berkembang dari mikrospora, sehingga ini adalah gambar-gambar yang bisa dilihat dari yang besar dan kecil. Pembahasan yang selanjutnya ada reproduksi di Gymnospermae. Perlu kita ketahui bahwa meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae itu pada dasarnya serupa,
Akan tetapi ada beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengandung megasporangia. Nah, dan lokasi dari mikrosporangia di mana mikrospora dan akhirnya butiran sel buksari dan sperma berkembang. Nah, perbedaan yang lebih signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, yaitu mekanisme penyerbukan dan pembuahan dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Nah, di dalam reproduksi gimnosperma ini terlihat bahwa ada beberapa yang bisa saya tangkap, yaitu yang pertama, secara umum ada struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terdapat di bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Nah, yang kedua ada ovula dan mikrosporangia dari Gymnospermae yang masih ada diproduksi pada wanita, yaitu megasporangiat, dan pada laki-laki ada mikrosporangiat juga, nah kerucut atau stabili masing-masing. Nah, yang ketiga ada pengecualian adalah ovula dari ginkgo biloba yang ditanggung secara ujung, biasanya berpasangan pada tangkai ujung, maksudnya pada tangkai panjang yang disebut ganggang bunga, dan bakal biji yaitu genetum yang terjadi secara lateral pada sumbu bercabang. Nah, yang keempat yaitu pada tumbuhan rujung, yaitu bakal biji ditanggung di permukaan adaksial sisik ovulavirus dengan ujung mikropilar ovular dekat dan menghadap sumbu kerucut. Nah, yang kelima ada mikrosporangia ditanggung di permukaan abaksial mikrosporofil dalam tumbuhan rujung megasporangium multiseluler atau disebut nuselul atau literatur yang lebih tua, dan integrumen penutup tunggal terjadi di dalam bakal biji. Nah, yang keenam ada meiosis yang terjadi di megasporosit terletak di dalam megasporangium. Nah, yang ketujuh ada saat megaspora fungsional membesar, nukleus membela berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang. Baik, di slide selanjutnya ada gambar. Ini adalah menunjukkan gambar perempuan dan laki-laki kerucut dari pinus masing-masing tempat perkembangan ovula dan mikrosporangia. Nah, gambar yang bagian A ini adalah kerucut megasporangia dari pinus banksiana atau jackpin, tempat ovula diproduksi. Nah, gambar bagian B ini yaitu kerucut mikrosporangia dari pinus resinos atau pinus merah, di mana mikrosporangia diproduksi. Baik, di pembahasan yang pertama ada siklus hidup tanaman. Perlu kita ketahui bahwa reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks dan melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, yaitu fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid. Nah, di siklus hidup tanaman ini ada beberapa penjelasan sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tubuh menonjol dari pohon Angiospermae yaitu semak, tanaman keras, dan semusim, serta dari Gymnospermae ada pakis, Sphenophytes, dan Lycophytes. Itu merupakan sporofit yang telah berkembang dari sel telur yang telah dibuahi atau yang disebut sebagai zigot. Nah, poin kedua ada gametofit jauh lebih kecil ukurannya tetapi hidup bebas dan bersifat autotrofik atau saprofit. Nah, poin ketiga yaitu dalam Angiospermae ia sangat kecil, terdiri dari banyak taksa yang hanya terdiri dari 7 sel dan 8 inti, dan hanya dapat diamati dengan mikroskop. Nah, poin keempat ada sporofit yang menghasilkan sel khusus yang disebut sporofit yang menjalani produksi meiosis spora haploid. Spora berkecambah untuk membentuk gametofit. Di dalamnya ada gamet diproduksi. Nah, gamet itu berfungsi untuk membentuk zigot diploid dari mana embrio atau sporofit muda berkembang. Nah, poin yang terakhir ada pada kebanyakan
pteridofit, yaitu spora hanya satu ukuran. Nah, setiap spora memiliki potensi untuk berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur dan sperma yang disebut tanaman homospora. Nah, sebaliknya sporofit dari beberapa pteridofit dan semua tumbuhan berbiji menghasilkan spora dengan dua ukuran dengan potensi yang berbeda yang disebut mikrospora dan megaspora. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mikrospora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sperma dan megaspora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur. Nah, tanaman ini disebut heterospora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Jakaria. Saya dari kelas Biologi B, mahasiswa semester 3 jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan 3 referensi saya pada struktur perkembangan tumbuhan 2, yang dimana judul materinya adalah struktur reproduksi tumbuhan.